Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang ketika pasangan mengancam cerai. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Di kalangan suami istri itu seolah-olah membicarakan cerai itu adalah sesuatu yang menakutkan. Bahkan mereka sepakat untuk kita ngomong apa saja, tapi jangan bicara tentang cerai gitu ya Pak boleh. Tetapi kan pada faktanya itu seringkali muncul di dalam pasangan-pasangan suami istri, termasuk pasangan suami istri Kristen sekalipun gitu Pak Boy. Dan ini apa saran Bapak? Jadi betul sekali yang Pak Gunawan katakan ya, bahwa ya kita ini paling takut ya mendengar kata cerai keluar dari mulut pasangan kita. Apalagi kalau kita sudah menikah beberapa lama dan dikaruniakan anak oleh Tuhan, waduh, kita benar-benar enggak mau dan enggak siap mendengar kata cerai dari mulut pasangan. Sudah tentu ada pelbagai penyebab mengapa kata cerai sampai keluar dari mulut pasangan. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas beberapa penyebab mengapa pasangan mengancam untuk bercerai, dan kita juga akan membahas apa yang dapat kita lakukan. Iya, kadang-kadang itu memang bukan sekedar ancaman gitu. Kita tahu bahwa dia sedang bicara secara serius gitu Bapak. Bukan hanya sekedar menakut-nakuti kita, tetapi betul-betul serius dia mengungkapkan itu. Dan ini bagaimana gitu? Apa yang dapat kita lakukan kalau sampai pasangan kita mengatakan tentang perceraian dalam pernikahan kita? Kita akan melihat beberapa penyebabnya dan juga apa yang bisa kita lakukan Pak Gunawan. Penyebab pertama mengapa pasangan mengancam untuk bercerai adalah karena ia sudah merasa lepas kendali. Artinya ia merasa tidak berdaya dan tidak tahu apa yang harus diperbuatnya lagi untuk membuat pernikahan ini menjadi lebih baik. Atau ia merasa letih karena sudah terlalu lama ia menderita di dalam pernikahan. Singkat kata, ia mengancam cerai karena ia merasa tidak lagi mampu mengendalikan kita. Perceraian adalah pertanda ia menyerah. Nah, bila inilah penyebabnya, kita mesti memeriksa diri. Kita harus melihat apakah memang benar kesimpulannya bahwa baginya kita sudah tak terkendalikan. Kita perlu mengintrospeksi diri apakah benar bahwa kita hanya berubah atau melakukan apa yang diharapkannya bila kita pun setuju dengan pendapatnya. Jika kita tidak setuju, maka kita tidak bersedia mengubah diri atau melakukan apa yang diharapkannya. Ya, karena yang menganggap kita itu tidak bisa dikendalikan itu kan dari pihak pasangan gitu Pak Bos. Lalu dari pihak kita itu biasanya tidak menyadari atau tidak mau menyadari apa sebenarnya, apa yang menyebabkan dia berpikir saya tidak bisa dikendalikan, saya mau nurut kok. Nah, maka memang perlu pembicaraan yang terbuka ya, dan kita juga perlu untuk melihat diri kita dan tidak bersikap defensif. Kadang ya kita ini defensif, kita berkata saya tidak seperti itu. Nah, lebih baik ya kita dengarkan apakah ada yang bisa dia ingat yang pernah dia minta kita lakukan tapi kita nggak lakukan, ada yang dia minta kita berubah tapi kita tidak berubah. Nah, kalau dia bisa memang menyodorkan beberapa bukti, nah ya udah kita akui, oh berarti ya memang enggak ya, ternyata yang saya anggap saya itu orangnya tuh ya gampang bisa berubah. Oh, dalam pengertian kalau sayanya setuju, ya barulah saya berubah. Kalau saya tidak setuju dengan pendapatmu, saya itu tidak akan berubah. Nah, jadi disinilah memang kita bisa ya belajar dari satu sama lain sehingga kita tidak harus bercerai.
Tapi biasanya pembicaraan seperti itu menimbulkan pertengkaran gitu Pak Bon, antara suami istri itu. Biasanya iya Pak Gunawan, karena ya nggak ada yang suka ya untuk dikatakan aduh kamu itu tuh tak terkendali gitu. Jadi memang nggak gampang. Nah, satu hal yang kita mesti sadari adalah salah satu kunci keberhasilan pernikahan ialah penyesuaian diri Pak Gunawan. Makin bersedia dan sanggup kita menyesuaikan diri, makin harmonis dan kuat pernikahan. Nah, penyesuaian terjadi bukan karena kita setuju dan menganggap diri salah dan pasangan benar. Tidak. Penyesuaian terjadi tatkala kita memutuskan bahwa demi menjaga kerukunan kita mengalah. Kita melakukan apa yang diharapkan atau diminta pasangan. Selama itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan alias tidak berdosa, kita bersedia mempertimbangkannya. Apabila kita hanya bersedia berubah atau menyesuaikan diri sewaktu kita mengakui dia benar dan kita salah, pada akhirnya tidak akan terjadi terlalu banyak penyesuaian diri Pak Gunawan. Jika pola ini menandai corak relasi kita dengan pasangan, maka dalam hitungan waktu pasangan akan merasa frustrasi. Ia kesal karena ibarat bermain tenis, setiap bola yang dipukul ke lapangan lawan tidak kembali. Ia bermain sendirian. Itu sebab akhirnya ia mengancam cerai. Nah, jadi kita bisa simpulkan Pak Gunawan, jika ini yang terjadi, sesungguhnya ancaman cerai merupakan teriakannya meminta perhatian dan kerjasama yang lebih baik dari pihak kita. Pada dasarnya ia tidak menghendaki perceraian. Sebaliknya, ia menginginkan perbaikan. Ia berharap lewat ancaman kita disadarkan bahwa selama ini kita tidak bekerja sama, melainkan bekerja sendiri. Jadi, ancaman cerai adalah jalan akhir untuk menyelamatkan pernikahan, bukan jalan pintas keluar dari masalah. Nah, bila inilah yang terjadi, seyogyanya lah kita memperhatikan permohonannya dan belajar menyesuaikan diri. Kebanyakan masalah dalam pernikahan bukan masalah benar salah, melainkan masalah perbedaan. Jadi, ya udah, kita perlu bersikap fleksibel dan tidak kaku. Ya, tetapi itu kan membuktikan bahwa sebenarnya pasangan itu tidak mampu mengutarakan isi hatinya dengan cara lain selain dengan mengatakan cerai, gitu Pak Bos. Mungkin memang dia itu orangnya kaku ya, sehingga nggak bisa ya mendiskusikan, berbicara, menyelesaikan masalah tahap demi tahap mungkin. Tapi bisa jadi juga memang dia udah frustrasi, dia udah nggak ngerti lagi mesti berbuat apa, karena dia sudah coba bicara dengan kita, minta, tapi kita tidak terlalu memperhatikan permohonannya itu. Nah, akhirnya seolah-olah untuk mendapatkan perhatian kita, dia menjatuhkan bom, dan nama bom itu adalah cerai. Ya, dan biasanya kalaupun diajak untuk berkonsultasi kepada pihak ketiga, entah itu rohaniwan, entah itu pembimbing yang lain gitu, itu biasanya mereka menolak itu Pak Bos. Seringkali begini Pak Gunawan, karena pasangan kita ini merasa lepas kendali atas kita, itu kan berarti dia itu dalam pikiran dia sudah berusaha ya untuk mendapatkan perhatian kita supaya kita berubah dan sebagainya. Nah, karena tidak mendapatkan respons yang baik dari kita, akhirnya dia berkata sudah cerai saja. Nah, bisa jadi pada saat itu memang kesabarannya udah habis Pak Gunawan. Jadi waktu kita berkata jangan, kita coba selesaikan masalah, yuk kita cari konselor atau pendeta untuk membereskan masalah kita. Nah, dia berkata nggak mau, saya udah capek, karena ya udah lama saya udah ngomong sama kamu, saya udah beritahu kamu, tapi kamu nggak mendengarkan. Jadi ya udah nggak mau lagi, saya itu tuh urus ini kesana kesini cari pertolongan, nggak mau lagi. Ya, jadi selain lepas kendali ini, apakah ada alasan lain itu Pak? Ada Pak Gunawan. Penyebab kedua mengapa pasangan mengancam bercerai adalah
karena memang ia sudah tidak mencintai kita lagi, dan mungkin sekali ia sudah mencintai orang lain. Untuk beberapa waktu ia sudah menjalin relasi dengan pihak ketiga, dan makin hari makin ia yakin bahwa ia tidak mau hidup bersama kita lagi. Itu sebab pada akhirnya ia mengancam cerai. Ia tidak mengharapkan perbaikan, sebaliknya ia mengharapkan perpisahan supaya ia bisa hidup bersama kekasihnya yang baru. Nah, bila inilah yang terjadi, sudah tentu tidak terlalu banyak pilihan yang tersedia. Sesungguhnya ancaman cerai di sini lebih merupakan pemberitahuan akan niatnya menceraikan kita, Pak Gunawan. Dia tidak berharap kita berbuat apa-apa untuk menghentikan hasratnya. Sebaliknya, ia berharap kita menyetujui keputusannya. Jadi apapun yang kita lakukan untuk menghentikan langkahnya tidak akan terlalu berpengaruh banyak pada keputusannya. Nah, tindakan yang dapat kita ambil hanyalah mengingatkannya bahwa keputusannya tidak hanya berdampak sementara, tetapi selamanya. Pertama, dia berdosa kepada Tuhan, dan ia harus siap menanggung hukuman Tuhan. Berikut, ia pun akan harus menanggung risiko bahwa anak akan marah kepadanya dan tidak akan menghormatinya lagi. Luka yang ditimbulkannya tidak sembuh dengan mudah dan akan memisahkan dirinya dari anak-anak. Dan terakhir, orang di sekitarnya, terutama keluarganya, belum tentu menerima dirinya dan pasangan barunya. Itu berarti ia akan terkucil dari lingkungan. Nah, tugas kita adalah mengingatkannya akan konsekuensi-konsekuensi ini, dan tanyakan kepada dia, apakah pasangan yang barunya memang layak untuk menerima pembayaran yang begitu mahal. Dia akan bahagia, tapi itu tidak berlangsung lama. Sebaliknya, ia akan menanggung begitu banyak kehilangan. Nah, jadi minta dia untuk mempertimbangkan kembali keputusannya supaya ia tidak menyesal di kemudian hari. Tapi biasanya orang yang demikian ini tidak mau mengakui bahwa ada pihak ketiga di dalam hidup pernikahan mereka. Tidak mau diakui itu, Pak Paul. Lalu mengelak mereka. Enggak, bukan, itu cuma teman biasa. Betul. Karena mereka nggak mau menjadi pihak yang bersalah, Pak Gunawan. Kalau mereka mengakui memang sudah ada pihak ketiga, mereka itu ya udah mengaku bahwa mereka bersalah. Mereka menjalin relasi di luar pernikahan. Nah, karena tidak mau disalahkan, ya mereka menyangkal. Nah, biasanya setelah bercerai, nah tidak lama kemudian mereka memproklamirkan hubungan itu atau menikah. Tapi mereka akan berkata, oh, kami baru memulai relasi ini setelah perceraian, padahal sesungguhnya sebelumnya. Ya, kalau memang begitu kan kita sulit untuk memberikan nasihat seperti yang tadi Pak Paul usulkan. Meskipun kita tidak melihat dengan mata kepala sendiri, tapi kalau kita memang sudah mencurigai bahwa pasangan kita sudah menjalin relasi dengan orang tertentu, sebab kita sudah baca ya tanda-tandanya, saya kira tidak apa-apa kita sampaikan apa yang telah kita bahas tadi. Kita perlu sampaikan peringatan-peringatan itu. Terutama poinnya adalah, apakah pasanganmu yang baru itu layak menerima pengorbananmu yang begitu besar? Sebab kamu mengorbankan dirimu di mata Tuhan. Tuhan marah dan Tuhan nanti akan membalas perbuatanmu. Anak-anak nanti juga bisa marah dan mungkin tidak mau lagi berhubungan denganmu. Keluarga besarmu juga mungkin tidak lagi mau berhubungan denganmu. Apakah kamu siap membayar harga begitu mahal hanya untuk menjalin relasi dengan orang ini? Iya, tetapi juga kadang-kadang mereka ini menggunakan nama Tuhan untuk melegalkan apa yang diharapkan, yaitu perceraian itu Pak Paul. Mereka katakan dulu Tuhan yang mempertemukan, ya sekarang Tuhan yang memisahkan kita gitu. Jadi konsep berpikir seperti itu bagaimana? Nah, kita akan katakan bahwa kebalikan dari perkataan dia,
Tuhan memang tidak menghendaki ya kita ini memisahkan diri, sebab rencana Tuhan yang paling baik adalah agar pernikahan ini langgeng, bukan pernikahan ini berantakan atau bercerai. Jadi kita ingatkan kepada dia bahwa selalu kehendak Tuhan yang pertama adalah agar pernikahan langgeng. Iya, karena ini dianggap semacam pencobaan dari Tuhan gitu. Cobaan dari Tuhan bahwa mereka toh harus bercerai setelah sekian tahun menikah gitu Bapak. Jadi ini menggunakan nama Tuhan aja. Ada orang yang memang ya karena tidak mau ya memikul tanggung jawab sendiri, akhirnya bersembunyi di balik nama Tuhan, mengatakan bahwa ini adalah kehendak Tuhan, karena ya dulu juga saya menikah dengan kamu, sebetulnya ya Tuhan sudah katakan kamu bukan pasangan yang cocok untuk saya, dan akhirnya saya harus akui Tuhan benar. Nah sekarang saya sadar saya salah, ya udah sekarang saya memulai yang baru dengan orang lain. Nah itu memang adalah dalih yang orang berikan saja Pak Gunawan. Ini bukan adalah kebenaran Tuhan. Tuhan tidak akan berkata begitu kepada orang, oh karena kamu dulu ya keliru, ya udah dah sekarang kamu cari yang lain. Enggak ya. Iya. Penyebab yang lain apa Bapak? Yang ketiga adalah mengapa pasangan mengancam cerai? Karena ia ingin menguasai kita. Mungkin ia tidak puas dan tidak merasa nyaman dengan corak relasi nikah yang mengharuskannya untuk bernegosiasi dan berkompromi. Atau mungkin ia merasa kalah atau di bawah kita, tetapi merasa tidak berdaya. Nah, untuk kembali menang, ia pun menggunakan senjata ancaman cerai. Ia tahu bahwa sebagai orang Kristen kita tidak mau bercerai, jadi perceraianlah yang digunakannya sebagai alat untuk menguasai kita. Atau mungkin ia ingin menguasai kita sepenuhnya agar ia bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya, dan dia tidak mau mendengar keberatan kita. Itu sebab untuk membungkam mulut kita, ia pun mengeluarkan ancaman cerai. Orang seperti ini Pak Gunawan tidak ingin terikat. Itu sebab ia berusaha menaklukkan kita lewat ancaman cerai. Bila inilah yang terjadi, kita harus menunjukkan kepadanya bahwa kita tidak takut diceraikan. Kita tidak berkeberatan memeriksa diri dan mengalah. Namun kita tidak akan membiarkannya memanipulasi dan menguasai diri kita dengan cara yang kotor, yakni ancaman cerai. Namun kita pun harus siap menanggung akibatnya bila ia benar-benar menggugat cerai. Tapi menurut saya lebih baik kita mengambil risiko diceraikan daripada hidup di bawah kuasanya yang semena-mena. Relasi nikah harus didasari oleh kasih, bukan oleh rasa takut. Tindakannya menakut-nakuti tidak dapat kita toleransi. Itu sebab kita harus bersikap tegas kepadanya. Ya, biasanya orang menggunakan cara ini kalau dia merasa sudah tidak membutuhkan kita lagi gitu Pak Bos. Dia memang punya secara finansial, mungkin dia sudah kuat karena sudah bekerja dan sebagainya, atau ada orang lain yang memberikan subsidi kepada dia, memberikan jaminan kepada dia, nggak apa-apa kamu cerai dengan orang itu, nanti saya yang akan subsidi. Kan bisa seperti itu loh. Bisa Pak Gunawan. Jadi ya kita ini nggak bisa mengetahui motivasi orang atau isi hati orang. Apa yang kita lihat ya terbatas ya pada pemahaman kita tentang orang itu, terbatas pada pengetahuan kita tentang orang itu. Jadi apakah ada orang yang masuk ke dalam pernikahan dengan motivasi yang tidak benar? Ada Pak Gunawan. Ada yang memang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan saja dari pasangannya. Setelah dia mendapatkan, udah dia akan campakkan pasangannya. Iya, bahkan ada yang menganggap pasangannya ini bisa diperah gitu tuh. Tetapi ternyata setelah dia gagal, tidak bisa melakukan hal itu, dia mengambil keputusan ya cerai saja gitu Pak Bos. Betul, ada yang seperti itu juga. Nah, saya memang pernah berjumpa juga dengan pasangan nikah
yang juga akhirnya saya nikahkan. Walaupun ya saya nikahkan mereka, saya tekankan tentang pentingnya kekudusan pernikahan dan sebagainya. Setelah beberapa tahun mereka bercerai karena memang ada motivasi-motivasi yang tidak benar dari salah satu pasangan itu, sehingga walaupun mau diusahakan jangan sampai terjadi perceraian, yang satunya memang sudah sangat siap sekali untuk menceraikan sebab ya dia sudah tidak ada lagi kepentingan apa-apa dalam pernikahan ini. Ya, jadi memang untuk menyelamatkan pernikahan ini dibutuhkan kerjasama dari mereka juga gitu Bapak ya? Betul, kalau misalnya satu mau, yang satu nggak mau, ya akan sangat sulit Pak Gunawan. Berarti ada penyebab yang lain gitu Bapak? Yang keempat dan terakhir adalah mengapa pasangan mengancam cerai karena ia menyimpan ketakutan diceraikan. Jadi hampir dalam setiap pertengkaran ia selalu mengeluarkan ancaman cerai terlebih dahulu. Pada umumnya ketakutan seperti ini berasal dari luka, dari pengalaman masa lampau yang buruk, di mana ia ditinggal oleh orang yang dikasihinya. Mungkin itu ayah atau ibunya atau kekasihnya yang lama. Pengalaman itu meninggalkan trauma atau ketakutan pada dirinya. Jadi untuk melindungi diri supaya tidak terluka, ia pun mengeluarkan ancaman cerai. Jika itulah penyebabnya, kita mesti bersabar dan berusaha menahan diri agar tidak terpancing dan terbawa emosi. Ingatlah bahwa pada dasarnya dia tidak ingin berpisah dengan kita. Ia hanya takut ditinggal. Jadi sebelum ditinggal, ia mau meninggalkan kita terlebih dahulu. Itu sebab reaksi yang tepat adalah meyakinkannya bahwa kita tidak mau bercerai dengannya, dan bahwa kita mencintainya dan tidak akan meninggalkannya. Nah, ia perlu mendengar peneguhan seperti ini berulang kali Pak Gunawan. Jadi tidak apa kita terus mengulangnya. Namun dalam situasi yang tenang, sebaiknya kita menasihatinya bahwa ia tidak perlu menggunakan ancaman cerai untuk memastikan komitmen kita kepadanya. Ia hanya perlu bertanya. Itu sudah cukup sebab kita pasti akan menjawab. Dan bahwa jawaban kita akan sama, yaitu bahwa kita mengasihinya dan tidak akan meninggalkannya. Ini agak sulit saya pahami Bapak ya. Oh, ada orang yang takut bercerai tetapi menggunakan kata cerai sebagai ancaman untuk mengikat kita. Ini bagaimana itu Bapak? Dia takut bercerai, itu satu. Tapi yang lebih ditakutinya adalah dia takut ditinggal, diceraikan terlebih dahulu. Jadi dia nggak mau kaget, nggak siap tiba-tiba pasangannya mau menceraikan dia. Nah, daripada dia nggak mempunyai kesiapan, dia harus siapkan dirinya, yaitu dengan ada apa, tengkar, langsung keluarkan kata, udah kita cerai saja. Dengan kata-kata itu sebetulnya dia mau melihat reaksi kita Pak Gunawan. Apakah kita itu akan berkata, ya sudah kita cerai saja. Nah, kalau misalkan kita menjawab begitu, dia akan berkesimpulan, oh, kamu sudah tidak lagi mengasihi saya. Kalau begitu saya akan siap-siap, tinggal tunggu waktu kamu akan meninggalkan saya. Nah, tapi kalau jawaban kita adalah, tidak, saya mengasihimu, nah dia akan lebih tenang. Tapi karena ini masalah yang berakar di masa lampau, biasanya nggak cepat selesai Pak Gunawan. Dia akan ulang lagi. Nah, kalau kita nggak sabar, kita dites begitu, terus menerus, ya bisa-bisa memang kita akhirnya berkata, ya sudah, kalau kamu mau bercerai silahkan, kamu sudah meminta bercerai sejak dari tahun pertama kita menikah. Nah, kalau kita berkata begitu, memang efeknya lebih buruk. Sebab bagi dia, terbuktilah ketakutan saya. Memang kamu itu tuh nggak mencintai saya dan sudah siap untuk meninggalkan saya. Untung saya tanya, untung saya jadi ketahui sekarang supaya saya bisa bersiap-siap. Jadi memang orang-orang ini sesungguhnya tidak menginginkan perceraian Pak Gunawan. Dia hanya takut ditinggal karena itu pengalaman buruk di masa lampaunya.
Jadi katakan sampai terjadi perceraian, dia merasa tidak bersalah gitu Pak ya. Yang bersalah adalah pasangannya yang menceraikan dia. Betul, betul. Kalau dia berkata, ya sebetulnya memang dia tidak mau menceraikan, dia hanya memang mengancam saja, nah pasangannya lah yang akhirnya mengambil tindakan itu. Iya. Nah, Pak Paul, dalam hal ini apakah ada pesan atau kesimpulan yang ingin Pak Paul sampaikan? Ada banyak penyebab mengapa pasangan mengeluarkan ancaman cerai, dan setiap penyebab menuntut reaksi yang tepat. Namun dari pembahasan tidak bisa tidak kita disadarkan bahwa kita tidak dapat sepenuhnya mengendalikan perilaku dan perasaan orang. Pada dasarnya kita tidak bisa memastikan masa depan pernikahan, sebab ibarat dua kaki, pernikahan pun menuntut kerjasama dua kaki untuk berjalan. Apabila satu kaki menolak untuk melangkah, perjalanan pun terhenti. Nah, Tuhan adalah andalan kita satu-satunya. Jadi kepada Dialah kita datang dan menyerahkan pernikahan kita. Kita tidak mau bersandar pada manusia. Nah, kita pegang Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia kepadaku? Ya, jadi sebenarnya ada banyak pernikahan yang bisa diselamatkan dari perceraian, Pak Paul ya, kalau seandainya mereka itu betul-betul terbuka, suami istri ini mau membicarakan apa sebenarnya masalahnya. Kan mesti ada jalan keluarnya gitu, Pak. Betul. Jadi memang dituntut keterbukaannya dari keduanya dan juga kejujuran untuk mengakui apa itu yang menjadi kebutuhan dan masalah dalam pernikahan itu. Dan firman Tuhan ini bisa menjadi landasan di dalam hidup pernikahan mereka. Betul sekali. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang ketika pasangan mengancam cerai. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamat kami surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.